Halo guys, selamat datang di studio barunya Garasi Drift. Jadi ini adalah garasi lama kita yang kita ahli fungsikan untuk modifikasi dua roda. Nah, kita kan hobinya adalah modifikasi ya. Dan biasanya Garasi Drift modifikasi 4 roda. Tapi yang namanya modifikasi, mau 4 roda, mau 2 roda harusnya sama-sama seru. Karena kita ngoprek sendiri. Oleh karena itu, di video kali ini, untuk pertama kalinya kita akan modifikasi Yamaha X-Max 250. Di episode kali ini kita akan perkenalan dulu sama motornya, kita akan review lengkap terkait dengan X-Max 250 ini dan juga langsung kita modifikasi. Nah, untuk modifikasinya sendiri nanti kita akan terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu aksesoris pastinya, performance juga, dan terakhir di bodyworks-nya. Tapi mungkin bodyworks akan kita lakuin duluan karena parts bodyworks akan kita sebagian lapis karbon dan juga sebagian kita akan cat. Nanti motornya kurang lebih jadinya seperti ini. Bakal keren banget pakai nuansa Garasi Drift pastinya, dan juga ini bakal jadi pengalaman baru untuk gua modifikasi sebuah motor. Semoga pengalamannya menyenangkan karena bagi gua seru banget harusnya ini. Karena kalian lihat aja deh, biasanya kita modifikasi mobil itu kunci-kunci banyak banget, tapi ini cuma disediain segini doang sama tim gua karena emang ini adalah kunci-kunci yang dibutuhkan untuk bongkar bagian bodyworks-nya. Sangat sedikit, jadi pastinya seru untuk ngoprek-ngopreknya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dulu aja review motornya. Sembari gue jelasin apa aja yang mau dimodif di X-Max ini. Jadi motor ini udah gue punya dari 2018 sampai 19 gitu ya. Waktu itu gue sempat beli untuk dipakai keliling komplek, tapi karena nggak kepake, ujung-ujungnya yang pakai orang rumah. Dan ternyata setelah bertahun-tahun, kalian lihat modifikasinya udah ditambahin beberapa yang bikin rada sedikit dangdut. Nah, makanya itu kayaknya seru karena kita akan makeover motor Yamaha X-Max 250 ini yang modelnya dangdut jadi model proper dengan pastinya selera gua dan seleranya Garasi Drift. Nah, motor ini tuh motor matic yang terkenal nyaman dan juga fiturnya modern, kekinian, walaupun ini yang versi sebelum yang terbaru ya, versi 2018. Ada yang lebih barunya lagi, tapi ya nggak apa-apa, kita adanya ini, kita modif aja ini jadi lebih keren lagi. Nah, fitur di motor ini ada banyak. Pertama, kuncinya ini keyless, rem ABS, traction control system, USB charging, dan bagasi yang luas. Nah, mesinnya ini, kalau mobil itu 2JZ 6 silinder, tapi di motor ini kurang lebih 1 silinder aja dengan 250 cc, HP di 22, dan juga torsi di 24 Nm. Nanti kita bakal bikin lebih kencang lagi, karena kita akan upgrade juga di bagian performance. Dan by the way, untuk knalpotnya udah diganti juga pakai Akrapovic KW yang kayaknya cuman kelihatannya bagus tapi nggak nambah performance. Jadi ntar kita bakal ganti juga dengan yang modifikasi yang lebih bagus pastinya. Dan kalau kalian lihat nih untuk urusan body, warnanya masih standar, warna merah X-Max ciri khasnya, tapi udah baret-baret karena pemakaiannya yang lumayan barbar orang rumah gua. Gua bahkan terakhir inget ada motor ini tuh motornya masih normal. Kita baru beli baru dan setelah 5 tahun kemudian hasilnya seperti ini, makanya sekalian kita nanti bakal repaint juga pakai paint bell coat yang pastinya hasilnya ciamik banget. Nah, untuk bagian kaki-kakinya kurang lebih ini masih standar, cuma ditambahin aksesoris yang norak aja. Jadi untuk velgnya ini ring 14 di bagian belakang, tapi untuk bagian depan ring 15. Jadi lumayan unik ya di motor ini. Dan dilengkapi juga dengan shock breaker yang teleskopik di bagian depan. Kalau untuk bagian belakang dia dual shock breaker. Dan untuk remnya masih standar juga, yang depan itu 2 pot, yang belakang 1 pot. Jadi nanti untuk modifikasinya kita bakal upgrade secara total untuk di bagian kaki-kaki motor ini. Nanti kalian lihat aja produknya bagus-bagus banget. Kita udah beliin semua, tinggal kita review abis ini produknya. Dan kalau kita lanjut, bagian atas ini juga udah dimodifikasi ya, si windshieldnya yang kondisinya udah nggak bagus, nanti kita akan ganti yang lebih bagus. Dan banyak banget ini perintilan-perintilan yang bikin norak, yang nanti akan kita upgrade juga pastinya, barangnya udah di belakang. So, langsung aja kita bahas parts yang akan kita modifikasi. Jadi, pertama di sini kita punya aksesoris di bagian kaki-kaki dari Groza. Nanti kita bakal unboxing satu-satu ketika waktunya udah tepat. Karena di episode kali ini kita akan fokus di bagian body dulu aja. Tapi gue mau ngasih lihat dulu nih, kira-kira gambaran secara lengkapnya apa aja sih yang gue mau modif. Jadi kita di sini punya handle, kita juga punya rem 4 pot untuk bagian depan dan 2 pot untuk bagian belakang. Kita punya tabung minyak rem yang warnanya ini warna Garasi Drift banget, merah dan biru.
And then kita punya juga ini ada rem yang warnanya hitam, jadi lebih elegan lagi dibandingin sama yang sekarang harusnya. Terus kita juga selain itu modifikasi bagian performance. Performance ini ada banyak yang kita lakuin, salah satunya bagian CVT akan kita upgrade, bagian ECU kita upgrade, dan juga pastinya spark plugs atau busi yang nanti akan kita upgrade di bagian mesinnya. Enak ya motor businya cuma satu. And then banyak juga partsnya di sini yang udah kita siapin juga, ada shock breaker dari Groza yang bagus banget. Ada disc brake-nya juga dari Groza, ada juga brake lines, pokoknya udah lengkap semua. Tapi parts modifikasi ini belum semuanya datang karena sebagian besar masih dikirim dan sebagian besar juga harus kita bongkar dulu baru kita bisa kerjain modifikasinya. Nanti juga bagian depan nih headlamp akan kita ganti pakai merek AS dan juga bagian speedometer kita rebuild pakai SPD dan juga masih banyak hal lainnya nanti akan kita modifikasi satu persatu. Tapi untuk sekarang yang mau kita modif itu ada di bagian bodinya. Jadi kita akan bongkar dulu nih bagian bodi halusnya yang warna merah serta bodi kasarnya yang warna hitam doff ini. Nanti kita mau lapis pakai karbon dari Karyatama untuk di bagian bodi kasarnya. Nah, untuk di bagian bodi halus yang merahnya ini akan kita repaint pakai cat bell coat warna silver, yang katanya anak-anak motor tuh suka banget warna silver. Jadi kita pilih aja warna silvernya and then kita liveryin juga langsung di Kinanta Auto Works pakai warna merah biru dari Garasi Drift. Tapi sebelum itu kita harus bongkar dulu, so let's go kita bongkar. Kunci-kunci udah lengkap dan langsung aja kita mulai. Oke, body part sudah kecopot semua, sisa rangka dan kaki-kakinya aja. Jadi ternyata motor tuh bentukannya kayak gini ya, kayak tubular kalau di mobil. Dan udah rapiin juga. So, gue mau sedikit cerita aja. Ternyata bongkar motor tuh seru juga. Vibes-nya udah kayak bongkar interior mobil. Jadi gue yakin juga yang nonton video ini banyak juga yang pecinta motor yang suka ngoprek-ngoprek motornya. Dan gue mau sharing aja, ternyata tuh motor seru juga untuk dioprek-oprek. Gak begitu sulit, tapi mirip-mirip kayak mobil. Dan sekarang PR kita tinggal kita pilah aja parts yang udah kita copot ini. Sebagian ada yang kita kirim ke Kinanta Auto Works untuk dicat pakai cat bell coat, cat warnanya ntar abu-abu. Dan untuk bodi kasarnya sebagian besar akan kita kirim ke Karyatama untuk dilapis karbon dengan karbon big twill dan juga finishing semi doff gitu. Jadi nanti pastinya bagus banget hasilnya. Kita tunggu aja hasil dari bengkel seperti apa, nanti kita bantu cat juga. Habis itu kalau jadi langsung kita pasang lagi di motor ini. Oke, sekarang kita udah di Kinanta Auto Works. Kita mau repaint body partsnya X-Max kita. Sebagian bodinya udah di primer atau di epoxy. Salah satunya yang ini, bagian apa ini namanya ya? Pokoknya yang buat cover stangnya. Tinggal kita cat aja. Bahkan ada beberapa parts yang udah jadi. Udah dicat warna silver atau oxide grey metallic yang terinspirasi dari cat BMW yang katanya itu cat paling susah, tapi di sini bisa berhasil bagus karena pakai cat bell coat. Dan ini udah disiapin semua beberapa barang yang dibutuhkan untuk kita melakukan pengecatan. Mulai dari base coatnya nih, pakai bell coat atau AXT yang tadi warnanya udah gue sebut, warna silver. Ada stripping merah sama stripping birunya itu juga ntar pakai cat. And then kita akan pakai clear coat dari bell coat. Ini clear coat terbaru mereka 4200 high gloss PU2K yang bikin lebih kinclong lagi dan lebih tahan lama, lebih resisten dengan baret. Dan ini pakai hardener juga. Udah diracik semua, tinggal kita spray aja di sini. Sebenarnya yang ngerjain harusnya Ezra Kinanta, tapi kita mau biar gua ada sentuhan dari tangan gua sendiri untuk proses pengecatannya. Langsung aja kita mulai. Step pertamanya udah, habis ini kita tinggal tunggu kering dan kita spray untuk kedua kalinya. Tadi gue udah belajar sama ahlinya, bedanya cat motor sama cat mobil tuh sebenarnya dari bahan-bahannya sama, tapi tekniknya ada yang sedikit berbeda, yaitu tekanan udaranya nggak bisa sekencang di mobil. Karena parts mobil itu kan lebih gede ya, pakai tekanan udara yang lebih besar enak, dia spraynya bisa luas. Tapi karena ini lebih kecil, partsnya itu lebih minimalis ya, nggak ada yang segede parts mobil. Jadi kita pakai tekanannya yang lebih rendah. Sebenarnya sisanya sama.
tekniknya sama, semprotnya sama, tapi menurut gue lebih hati-hati karena barangnya lebih kecil, lebih detail. Jadi menurut gue walaupun tekniknya mirip-mirip, tapi ini lebih sulit. Berarti oke, seru. Yang penting sekarang kita spray lagi aja untuk yang terakhir kali ya. Oke, pas terakhir body partnya X-Max udah selesai kita cat, tinggal di pernis aja. Begitu juga dengan parts-parts lainnya. Dan gue untuk pernis gue percayain oleh Kinanta Autoworks buat finishingnya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Abis ini langsung kita rakit bodinya di garasi drift. Let's go, kita balik. Oke, kita udah di garasi lagi dan semua parts yang kemarin kita cat udah lengkap ada di sini semua, mulai dari bodi kasar sampai ke bodi halusnya. Dilengkapi juga dengan kiriman MCI Carbon yang baru aja sampai nih, tinggal kita unboxing. Tapi sebelum kita unboxing, gue mau jelasin dulu ada beberapa parts yang kita baru beli juga, mulai dari bagian bell CVT sampai ke bagian lampu yang kita disupport oleh AS. Kita lihat dulu lampunya. Jadi lampunya ini dibikin baru, dalamannya di custom. Ini ada warna-warnanya gitu kalau dinyalain. Bentuknya keren banget, sinarnya juga pasti terang banget. Thank you so much AS untuk supportnya di project ini. Dan yang menarik gak cuma lampu depan doang, kita dikasih juga lampu sen, dikasih juga lampu belakang yang warnanya smoke gini. Nanti kalau nyala jadinya warna merah. Yang jelas untuk bagian eksterior kita kan udah ganti warnanya, warna baru ya. Sekarang lampunya pun juga bakal jadi baru. Dan gak cuma lampu, di sini kita dapat speedometer yang udah di custom oleh SPD dengan warnanya Garasi Drift. Ada logo Garasi Driftnya, keren banget. Thank you so much untuk SPD Indonesia atas supportnya. Lanjut di belakang sini ada cover CVT yang kita baru aja sandblasting jadi lebih bersih lagi. Ada covernya juga ini CNC. And then ada air filter, terus ada strut bar atau motor bar. Dan ini semua mau kita pasang semua hari ini. Tapi kita mulai dulu dari bodi kasar bagian bawah. Habis itu mungkin pasang bagian lampu, perintilannya, dan baru kita bisa pasang bodi halusnya. Tapi kita unboxing dulu. Gue penasaran banget sama hasilnya. Karena ini adalah karbon yang kita pakai di semua mobil garasi drift. Dan di mobil-mobil garasi drift tuh hasilnya maksimal ya. Gue penasaran kalau di motor tuh hasilnya seperti apa. Dan ini pastinya berbeda karena finishingnya itu doff atau matte. Biasanya kita gloss kan. Ini dibikin finishing matte. Biar apa? Biar gue nggak begitu mau terlalu kelihatan nyentrik gitu ya karbonnya di bagian motornya. Makanya kita pilih warna matte. Nah, kita buka aja langsung. Oke, parts karbon untuk X-Max dari MCI Carbon akhirnya udah ke unboxing. Dan jujur ini sesuai ekspektasi gue. Gue berharap karbonnya itu kelihatannya kayak karbon balap ya. Walaupun ini karbon lapis dari plastik standarnya, terus dikasih karbon di bagian yang ke expose. Tapi bentuknya udah kelihatan makin kayak kenceng gitu, kayak nambah 1 horsepower mungkin ya setiap partsnya. Ngeliat karbonnya tuh jadi kayak ngeliat karbon di Formula One. Bagus banget, thank you MCI Carbon. Ini tinggal kita pasang aja, tapi sebelumnya kita pasang bagian bawah dulu. Dan kita rapin dulu, karena posisi motornya nggak enak. Posisi motor kita pindahin maju, barang-barang kita pindahin, langsung kita rakit sampai bodinya jadi. Let's go. Oke, akhirnya bagian body part 99% selesai juga. Tinggal beberapa detail aja yang belum, tapi kelihatannya udah beda banget ya. Kalau di awal video tuh motor ini warnanya merah. Terus juga kondisinya banyak lecet-lecetnya. Sekarang bentuknya udah kelihatan kayak lagi facelift.
udah kelihatan baru karena semua partsnya diganti. Kita cat nih pakai warna abu-abu dari Belkot di Kinanta Auto Works. Ada beberapa parts yang kita lapis karbon juga. Karbonnya benar-benar suka banget gue stylenya, kayak di Formula One gitu ya. Warnanya tuh bukan yang gloss tapi doff. Ini dari MCI Carbon, keren banget. Ketika kita duduk ngadep ke depan, perpaduan antara karbon sama warna bodinya tuh bagus. Tapi untuk bagian rem gitu-gitu emang belum kita ganti, nanti di episode selanjutnya. Karena pengerjaannya masih banyak, fokus di episode ini adalah untuk di bagian body partnya aja. Dan juga tadi kita sempat ganti shock sebenarnya. Shocknya ini udah downsize, kurang lebih turun sekitar 6 cm untuk bagian depan. Untuk bagian belakangnya, suspensi belakangnya akan kita ganti pakai Groza. Tapi yang jelas untuk sekarang udah ada modifikasinya juga. Filter udaranya nih kita bikin yang slim, kita ganti covernya jadi kelihatannya lebih halus ya. Harusnya aerodinamisnya juga lebih bagus. And then CVT covernya kita ilangin, kita ganti pakai CNC ini biar lebih bagus lagi. Untuk bagian ini udah selesai, tinggal bagian suspensi aja kita ganti, sama di bagian velg serta ke bagian pengereman. Yang jelas untuk bodinya 99% udah selesai, tinggal kita kasih livery aja dan kasih emblem logo GD di sini mungkin. Dan untuk bagian speedometer dari SPD udah kita pasang. Lucu banget warnanya, warna biru merah, ada logo Garasi Drift-nya. Thank you so much SPD, bikin motornya ini kelihatan jadi OM-nya Garasi Drift. Dan gak cuma speedometer aja, bagian lampu depan juga udah kita pasang nih, lampu custom dari AS, customnya di kedai Riders, yang bikin bagian depannya tuh jadi lebih sangar lagi ya, karena kita smoke. Dan dalamnya ini udah diganti semua, bohlam-bohlamnya sampai ke daytime running light-nya di custom oleh AS, yang kalau nyala tuh jadinya warnanya bagus banget, ada warna biru merahnya gitu kayak Garasi Drift, tapi itu warna kalau motornya lagi lampu senja aja. Kalau pakai lampu jauh atau lampu normal, warnanya jadi putih. Dan yang menariknya di sini ada logo GD-nya, ntar kalau nyala kelihatan ada logo AS juga di sini. Dan ini sewarna dengan lampu belakang, karena lampu belakang kita ganti dari AS juga, pakai warna smoke gitu yang kalau nyala warna merahnya kelihatan. Bagian visor juga udah kita ganti pakai warna smoke juga biar dia sewarna sama lampu depan. Dan tadi terakhir gue lupa bahas, joknya ini kita udah ganti juga. Kayaknya custom emang buat si X-Max, tapi dia lebih turun lagi, lebih rendah. Buat orang yang pendek kayak gue, tinggi gue tuh 170, jadinya enak. Ini nyampe nih, padahal lagi standar tinggi. Dan setelah gue pikir-pikir, rada sayang sebenarnya kita bangun kayak gini ya, bangun sespektakuler ini untuk pertama kalinya nyentuh modifikasi motor. Jadi kayaknya nggak bakal kepake sering di gue mobilitas pakai mobil. Kalau pakai motor, gue terlalu takut. Oleh karena itu, motor ini akan Garasi Drift giveaway. Menarik banget kan? Jadi kalau tahun lalu kita giveaway RX-8, tahun ini kita giveaway motor ini. Ya kalau nonton film ini mungkin plot twistnya ya. Dari tadi kita bangun motor, kiranya buat Garasi Drift, nggak taunya buat subscriber Garasi Drift. Gimana cara ikutannya? Kalian stay tune aja di episode 2 atau di channel YouTube Garasi Drift. Kita akan umumin minggu depan gimana cara ikutan giveaway X-Max Garasi Drift ini. Yang jelas kita bangun sepenuh hati kayak RX-8 waktu itu. Kita bikin detail-detailnya itu ada identitas Garasi Drift-nya. Biar nanti kalian yang dapat motor ini berasanya kayak bawa motornya Garasi Drift. Dan nanti mungkin pemenangnya akan dapat fasilitas juga untuk riding bareng tim Garasi Drift. Tapi tenang aja, modifikasinya ini mungkin baru 60%, 40% yang lagi kita lakuin di episode selanjutnya, mulai dari bagian performance, pengereman, bagian suspensi, bagian velg, bagian apa lagi? Ini kita lihat ya langsung. Ini ada parts dari Groza, kemarin kita udah bahas, dan besok semua akan kita pasang nih. Berikut juga dengan velgnya. So, stay tune aja, sampai ketemu di episode selanjutnya.